mungkin? Oke, jadi beberapa hal yang mungkin akan membantu tubuh kita ya. Yang pertama adalah dia sifatnya sebagai antioksidan. Ya, nanti kita akan bahas kita punya green juice itu tujuannya untuk detoksifikasi. Kalau menggunakan slow juicer, kita hanya benar-benar mengambil nutrisinya saja. Jadi ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan seoptimal mungkin nutrisi. Tidak boleh asal diganti dengan bahan lain gitu. Betul, ya, karena ini sudah dibuat sedemikian rupa, interaksi di antara sayur-sayuran ini sudah paling baik begitu. Ya. Selamat datang di Wellness Way Talk Pod, talk show dan podcast yang sangat berguna bagi Anda untuk menjalani gaya hidup sehat. Saya Jennifer, sebagai host yang akan menemani Anda dalam acara ini. Wellness Way, your wellness journey begins now. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Wellness Way Talk. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik nih. Kita akan membahas terkait jus organik. Mungkin Sobat Sehat udah banyak yang tahu ya sebenarnya, tapi kali ini kita akan mengulik yang lebih dalam lagi. Tentunya dengan narasumber yang sangat keren ya, pastinya. Oke, langsung aja kita sambut dengan Dr. Setiadi. Halo Dok. Halo Jennifer. Gimana kabarnya Dok hari ini? Luar biasa. Luar biasa, wah semangat banget nih kayaknya dokter kita ya. Nah hari ini kita bakal buat untuk jus organik nih Dok. Nah hari ini dokter akan didampingi oleh siapa nih? Oh ya, oke. Jadi perkenalkan, saya Setiadi, saya dokter dari Klinik Sima Sehat. Terima kasih Kak Jennifer sudah diundang. Untuk hari ini kita mau demo beberapa resep jus organik yang kita punya ya. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Kak Yosa. Ya, beliau adalah bartender dari The Grand Mansion Hotel. Oke, wah keren sekali ya. Penampilannya aja udah meyakinkan nih Sobat Sehat. Oke, langsung aja ya Dok. Boleh. Untuk jus organik ini sendiri Dok, sebenarnya apa sih fungsi utamanya dari jus organik? Melihat mungkin banyak ya kita atau Sobat Sehat pun sering mengkonsumsi jus organik. Banyak juga lah kita udah mudah untuk memperoleh lah ya, banyak yang jualan pastinya gitu. Tapi apa ini Dok persisnya fungsi dari jus organiknya? Oke, jadi memang jus organik sesuai dengan namanya ya, kita memastikan bahwa semua bahan yang kita akan gunakan itu harusnya organik. Ya, nanti kita akan bahas kenapa Kak Jennifer ya. Nah, tetapi sayur dan buah-buahan itu sebenarnya bahan yang sangat penting karena dia akan memberikan nutrisi-nutrisi, mikronutrien, vitamin, dan mineral yang akan sangat berguna bagi kita. Dan sekarang dengan gaya hidup yang saat ini, kita pasti jarang banget ya kayaknya yang makan buah dan sayur-sayuran. Karena itu dengan konsumsi jus organik itu bisa memenuhi kebutuhan kita akan vitamin dan mineral. Oke, Ya. wah itu ya menarik sekali Sobat Sehat. Tapi Dok, untuk manfaatnya sendiri, sebenarnya apa yang sangat baik untuk tubuh nih? Dampaknya seperti mungkin. Oke, jadi beberapa hal yang mungkin akan membantu tubuh kita ya. Yang pertama adalah dia sifatnya sebagai antioksidan. Ya, jadi kebanyakan vitamin-vitamin termasuk yang nanti akan kita bahas ya. Kita akan gunakan wortel, itu ada beta karoten di sana, ada yang akan menjadi vitamin A. Itu sifatnya sebagai antioksidan, bisa untuk menangkal radikal bebas ya. Nah, kemudian bisa juga untuk detoksifikasi. Ya, nanti kita akan bahas kita punya green juice itu tujuannya untuk detoksifikasi. Jadi membantu kita punya hati untuk membuang racun-racun. Ya, dan banyak sekali sih manfaatnya untuk regenerasi sel, menguatkan kita punya sistem imun. Nah, itu nanti akan kita dapatkan dengan kita konsumsi jus-jusan ini. Oke, wah sangat detail ya Dok ya. Dan mungkin untuk alat dan bahannya apakah ada yang khusus nih Dok untuk jus organik sendiri sebenarnya? Oke, yang pasti kalau bahan, tadi kita harus pastikan bahwa bahan yang kita gunakan organik. Kenapa? Ya karena tubuh kita setiap hari sudah terpapar dengan berbagai macam zat kimia, benar nggak Jennifer? Benar ya, banget loh. Dari makanan, mungkin kita sudah banyak makanan olahan, ya. Kemudian udara juga ya, polusi, itu semua zat kimia. Itu membebani tubuh kita untuk mendetoks racun-racun begitu banyak, ya. Nah karena itu dengan jus yang tujuannya kita kan mau sehat ya, jangan sampai jus kita itu dari bahan yang ada pestisida, ada bahan pengawetnya mungkin. Ada dari pupuk-pupuk yang kimia. Nah, kita tidak mengharapkan itu akan membebani tubuh kita lagi. Ya. Jadi secara bahan kita akan gunakan bahan yang organik. Nah, itu harus kewajiban. Oke, Ya. wah itu ya Sobat Sehat. Nah, mungkin Dok, ini boleh langsung aja kita sebutin kira-kira apa aja. Kali ini kita mau membuat jus apa dan alat juga bahannya mungkin boleh di-share. Baik. Yang pertama, kita akan ada 2 resep yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah apple carrot juice, ya. Yang kedua nanti namanya green juice, ya. Yang pertama itu apple carrot juice, sesuai namanya ya Jennifer ya. Jadi kita akan gunakan 2 bahan saja. Yang satu adalah carrot, ya, the wortel. Yang satu lagi adalah apple, ya. Ini 2 saja. Nah, kenapa kita menggunakan apple dan carrot?
apple dan carrot, yang pertama, carrot ini mungkin kita udah tahu ya, carrot bagus untuk mata ya. Ya, karena itu adalah mengandung tadi beta karoten yang ketika masuk ke tubuh kita itu akan menjadi vitamin A ya. Selain itu, dia juga punya zat mineral yang sangat baik dan termasuk zat yang namanya valcarinol. Itu juga dipercaya bisa untuk antioksidan dan juga anti cancer ya. Nah, kemudian kita akan combine itu dengan apple. Ya, kenapa dipilih dua ini? Karena mereka mempunyai efek yang sinergis. Ya, jadi apple itu dia mengandung yang namanya asam malat. Asam malat itu akan membantu untuk penyerapan beta karoten. Ya, makanya ini akan saling bersinergis dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga mengandung zat-zat seperti pektin, mengandung zat besi, mengandung mineral, kalsium ya, sehingga ini sangat bagus. Ya, mungkin pernah dengar ada pepatah Inggris, an apple a day keep doctors away. Pernah dok. Wah, sangat menarik ya untuk Sobat Sehat. Tapi dok nih, mungkin yang jadi pertanyaan Sobat Sehat juga bertanya-tanya mungkin untuk apelnya sendiri. Sebenarnya apakah boleh pakai apel merah atau yang lainnya dok? Melihat jenis apel juga banyak ya. Ya, betul. Oke, jadi memang apel yang kita sarankan kita akan gunakan seperti yang ini kita gunakan ya adalah apel hijau. Ya, kenapa apel hijau itu memang rasanya sedikit lebih asam ya, tetapi dia mengandung kadar gula yang lebih rendah. Dan karena kita tidak mengharapkan kalau kita gunakan apel merah itu kan manis ya, enak ya, tetapi itu kadar gulanya cukup tinggi. Nah, kita tidak ingin bahwa level gula darah kita itu akan tiba-tiba langsung naik ya. Jadi kita akan sarankan mungkin apel hijau seperti Granny Smith ya, atau kalau misalnya lokal seperti ini bisa kita gunakan apel Malang ya. Jadi apel hijau akan lebih kita sarankan. Walaupun kalau memang tidak ada ya apel yang ada saja. Oke, berarti itu ya Sobat Sehat, jangan asal buat jus dengan bahan yang ya seadanya ya dok ya, karena itu tadi kandungannya pun juga harus diperhatikan gitu ya. Oke dok, kali ini bisa langsung sambil kita praktekkan saja dok. Boleh, untuk pengolahannya. Jadi nanti dibantu sama Kak Yosa ya. Baik. Oke. Jadi untuk ini kita gunakan benar-benar carrot yang organik. Nah, kita bisa lihat nih kalau misalnya ini masih segar ya. Jadi masih segar, masih ada tangkainya, masih ada batangnya. Nah, kita nanti akan bersihkan, itu kita cukup disikat ya, tidak usah sampai dipiling ya. Jadi cukup dibersihkan saja sampai kotoran tanah dan segala macamnya sudah bersih ya. Dipotong ujung-ujungnya saja dan kemudian potong kecil-kecil. Nanti kita akan gunakan alat ini. Alat ini adalah slow juicer, Jennifer. Ya. Nah, kita tidak menggunakan blender yang biasa atau juicer yang biasa. Kita lebih memilih menggunakan yang slow juicer atau cold press juice. Oke, kenapa tuh dok? Mungkin Sobat Sehat bertanya-tanya juga, maksudnya kan banyak juga nih nggak hanya slow juicer ya gitu. Ada efek apa memang dok? Oke, jadi kita gunakannya adalah slow juicer. Yang pertama, karena kalau misalnya menggunakan blender yang biasa, juicer yang biasa, itu nanti ada panas yang dihasilkan dan bisa merusak enzim dari buah-buahan dan sayur yang kita gunakan. Ya. Yang kedua, kalau menggunakan slow juicer, kita hanya benar-benar mengambil nutrisinya saja. Ya, tetapi untuk serat dan untuk bahan-bahan sisanya tidak akan kita gunakan. Ya. Jadi ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan seoptimal mungkin nutrisi dari sekian banyak sayur dan buah ini. Nutrisinya kita bisa dapat maksimal, tapi tidak over fiber. Nah, sementara itu akan membuat mungkin kita bisa jadi kembung, ya, pencernaan kita jadi terganggu. Apalagi untuk pasien-pasien penyakit kronis, penyakit kanker, mereka pencernaannya tidak boleh dibebani terlalu banyak. Tetapi kita kan mau nutrisi yang semakin tinggi kan, jadi kita gunakan yang slow juicer. Oke, jadi untuk alatnya sendiri sangat mempengaruhi ya dok ya. Betul, Oke, yang nggak boleh digunakan. ngasal ya Sobat Sehat. Nanti mungkin untuk Kak Yosa boleh ditunjukin ya Kak, gimana caranya sih pakai untuk slow juicernya ya. Baik. Biar Sobat Sehat pun bisa tahu. Siap. Oke, boleh langsung nih dipraktekin dok. Oke. Ya, silakan. Ya. Pertama kita akan potong dulu untuk wortelnya. Wortelnya seperti biasa kita buang dulu untuk daun-daunnya dan juga ujungnya. Jadi kurang lebih akan seperti ini untuk wortelnya. Oke, kita potong. Oke, sambil motong nih dok, mungkin Sobat Sehat juga penasaran ya, kenapa sih kok pakai stainless steel? Ini memang sengaja kah atau gimana dok? Ya, jadi memang yang disarankan cookware yang kita gunakan itu adalah stainless steel. Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan yang lain itu yang tidak stabil, nanti itu bisa masuk ke dalam makanan, mempengaruhi
makanan kita. Oke. Ya, jadi stainless steel itu dia tidak akan tercampur dalam apa yang kita makan. Oke, Ya. baik. Berarti termasuk yang bahan kayu pun juga nggak boleh ya, Dok? Ya, jadi cookware yang kita sarankan adalah seperti ini, soalnya stainless steel. Oke, gitu ya Sobat Sehat, harus diperhatikan juga untuk alatnya. Oke, lanjut Kak. Oke. Ya, nanti tinggal dipotong kecil-kecil supaya membantu juga nanti alat slow juicer kita, ya. Oke. Lalu kedua, untuk apelnya. Apelnya cukup kita potong setengah. Nah, kita potong setengah lagi. Nah, bila ada seperti ini, kita harus buang dulu tengahnya. Sehingga tidak ada bijinya, baru kita potong setengahnya lagi. Ini akan memudahkan untuk masuk ke juicernya. Oke. Ya. Jadi untuk apelnya, Jennifer, kita nggak perlu untuk kita peel ya. Oh, Kita tetap, ya. karena kita sudah yakin bahwa ini organik kan, ya. Bahkan kami kalau di Sinarmas kita mempunyai kerjasama dengan yang benar-benar perkebunan organik. Oh, Ya, jadi jadi- kita yakin dengan produk yang dihasilkan, Oke, seperti itu. siap, Ya, jadi tidak perlu dikupas kulitnya. Nah, tetapi yang penting tadi dibuang tangkainya dan juga intinya ya, termasuk bijinya kita tidak gunakan. Berarti ini tadi untuk bahannya jumlahnya berapa banyak nih, Dok? Kita membuat satu sediaan, itu kira-kira 240 mili, ya. Itu kita membutuhkan sekitar 3-4 batang wortel yang cukup besar. Ya, kalau agak kecil mungkin kita bisa lebih banyak lagi. Itu kira-kira 200 gram, ya. 220-230 gram. Dan untuk apelnya itu satu yang ukuran sedang. Oh, seperti ini tadi ya, Dok? Ya, satu ukuran sedang itu sekitar ya 230 gram. Ya, jadi total mungkin sekitar 450 gram, itu nanti hasilnya menjadi 240 mili sediaan apple carrot juice. Oke, wah. Baik, Oke, bahannya sudah siap. Nah, udah. Mau langsung di juicer? Ya. Boleh. Oke, kita juicer ya. Pertama kita jus apel, sebenarnya sih bisa mau carrotnya dulu atau apelnya aja sama aja, tapi kita mulai dari apelnya dulu aja. Ini nggak perlu pakai air lagi, Dok? Ya, kita tidak menambahkan air, kita tidak menambahkan gula, Es batu, Dok? es batu juga kita nggak Oh, nggak tambahkan. boleh ya, Sobat Sehat. Ini sudah ada airnya di dalam, ya, supaya tidak kenapa kita tidak tambahkan air lagi? Karena itu akan mengencerkan nutrisi yang ada di dalamnya. Oh, ngaruh ya, Dok ya? Ya, jadi kita nanti kembung karena kita terlalu banyak cairan, tapi sebenarnya nutrisinya hanya sedikit. Oke. Ya, jadi kita tidak tambahkan lagi air, kita tidak tambahkan juga pemanis, Jennifer. Ya, sekarang kalau orang bikin jus, kebanyakan ditambahin Ya, madu. gula, madu, kental manis, ya. Bener, Dok. Waduh, padahal itu gulanya kan tidak Tinggi. sehat ya bagi tubuh kita ya. Jadi benar-benar yang membuat rasanya nanti enak dan manis sebenarnya dari apelnya tadi. Oke. Oke, kita masukkan untuk wortelnya. Jadi ampasnya pun juga langsung keluar ya, Dok ya? Ya, nanti ini kita tidak gunakan ya karena nanti yang kita konsumsi benar-benar hanya nutrisinya saja ya. Jadi itu ya Sobat Sehat, bisa diperhatiin. Jangan coba-coba, kalau misalkan memang kalian mau buat jus organik nih, jangan ditambahin yang aneh-aneh, maksudnya Ya. yang gula, susu, dan lain-lainnya. Kalau itu mah sama aja ya, Dok ya? Ya, kami punya jus, kita tidak tambahkan pengawet, kita tidak tambahkan air, kita tambahkan pemanis lagi. Oke, wah. Nah, kelihatannya kita udah cukup banyak nih ya hasilnya ya. Jadi terlihat ini hanya nutrisinya saja yang ada di sini ya. Oke, selesai. Kelihatannya sudah cukup Kak Yosa. Baik. Nah, sekarang kita akan packaging ya.
Kita akan sarankan karena ini mengandung enzim yang aktif, ya kita tidak boleh biarkan terlalu banyak di udara bebas. Nanti dia akan teroksidasi dan akan merusak kandungan nutrisinya. Ya, jadi kita akan gunakan botol seperti ini, ya kayak saya. Ya. Nanti botol seperti ini yang gelas dan kemudian dia bisa untuk ditutup kedap. Seperti itu. Ya caranya adalah nanti kita boleh tuangkan ke dalam botol. Dan harus dibuat sepenuh mungkin. Jadi harus seminimal mungkin ada udara yang tersisa di dalamnya. Oke. Tuangkan aja kayak maaf. Yang digunakan apa harus botol kaca nih dok? Botol kaca ya. Kita sarankan botol kaca yang kedap udara. Oke. Berarti nggak boleh botol plastik atau tumbler juga nggak boleh dok? Ya kita sarankan botol kaca yang. Oke. Nah, setelah diisi sampai penuh, baru kemudian ditutup dan dipastikan kalau misalkan kita mau lebih awet, ini bisa disimpan di 2-3 jam di dalam suhu dingin. Oke. Ya, tetapi kita sarankan sih sebenarnya langsung diminum. Oke. Untuk penyimpanannya sendiri nih dok, maksimal ada batas kah untuk jus apple carrot ini? Apple carrot jus tadi 2-3 jam, misalnya mau dibawa pulang atau mau dibawa bepergian, ya disimpan dalam 2-3 jam dengan suhu udara dingin. Oke, maksudnya nggak bisa bertahan dalam satu Kita hari tidak ya? sarankan, Oke. ya. Oke. Ya setelah sudah jadi seperti ini, ya ini tinggal bisa kita minum. Dan setiap kali kalau kita mau minum, kalau bisa langsung dihabiskan. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita sudah buka, kita minum setengah, masih ada sisa udara di sini, itu akan membuat dia teroksidasi. Ya jadi kita enzimnya tidak akan maksimal. Oke, jadi harus selalu diperhatikan juga ya sobat sehat ketika sudah masuk dalam botol. Itu tadi yang dijelaskan dengan Dokter Setiadi. Jadi lebih baik langsung minum ya dok ya. Langsung minum. Warnanya juga sangat menarik dan pastinya lebih segar ya dok ya Segar. rasanya dibanding jus lainnya mungkin. Yang pastinya sudah lebih sehat. Oke dok, selanjutnya nih dok, kita mau bikin apa lagi? Ya tadi kita udah selesai Jennifer yang apple carrot juice. Nah sekarang kita beralih ke resep yang kedua ya, yaitu green juice. Ya, green juice ini juga sama. Ini sebenarnya adalah resep dari Dr. Max Gerson. Ya, ini sudah dari puluhan tahun yang lalu ya. Jadi bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk green juice adalah sekali lagi green apple, tetap kita akan gunakan. Kemudian selada keriting. Ya, ini ada daun beet yang warnanya ungu, ada watercress, selada air. Kemudian sayur-sayuran yang lain adalah dedaunan, ini adalah romaine. Dan juga ini endive. Ya. Kita tambahkan juga nanti ada paprika hijau dan juga kol ungu. Oke, wah banyak banget ya dok macam sayurnya. Ya, jadi ada beberapa list memang sayur-sayuran yang mungkin kita jarang dengar juga ya, tetapi ini adalah resep dari Dr. Max Gerson ya. Bisa termasuk endive, romaine, Swiss chard juga itu bisa digunakan. Oke, wah menarik ya sobat sehat untuk yang menu kali ini ya dok. Kira-kira nih dok, untuk green juice sendiri apakah ada efek khususnya nih? Kalau tadi kan apple carrot ada sendiri ya dok ya. Betul. Nah kalau ini apa manfaatnya? Oke, jadi untuk green juice sendiri ini lebih kaya akan enzim karena dia berbagai macam sayur-sayuran ini, sayuran hijau yang kita gunakan ya. Tujuan utamanya sebenarnya adalah detoksifikasi ya. Membuang racun lewat liver ya. Kemudian dia juga untuk membantu pembentukan darah, untuk tulang karena dia banyak mengandung kalsium ya dan vitamin K seperti itu ya. Oke, langsung aja ya dok. Boleh. Kita buat green juice-nya. Ya, jadi nanti sama, jadi semua sayuran ini nanti akan kita bersihkan ya sebenarnya. Nanti kita bersihkan, kalau kita buang yang akarnya, yang kotornya ya. Silakan Kak Yosa nanti boleh sambil dibantu. Ya, jadi biasanya untuk kita membersihkan sayur-sayuran ini kan kita sayur-sayuran banyak sekali ya. Pertama kita pastikan tadi sudah organik ya Kak Jennifer. Kemudian nanti kita akan bersihkan. Nah, biasanya Gerson itu kita akan gunakan namanya Lugol. Ya. Sayur Lugol, kalau konsentrasinya 2% ya, atau mungkin 5% juga tergantung yang kita bisa akses ya. Nah, kemudian nanti kita akan rendam dengan cairan Lugol yang sudah dilarutkan dalam 1-2 liter air. Setelah, jangan sampai lama-lama, jadi jangan sampai lebih dari 5 menit. Setelah itu kita akan bilas menggunakan air murni, distilled water.
Setelah itu baru nanti kita bersihkan. Kenapa kita pakai Lugol? Lugol itu sebagai antiseptik, ya, jadi untuk membunuh bakteri, membunuh kuman-kuman dari sayur-sayuran ini. Baik, wah berarti cara bersihinnya pun ada cara khusus ya dok ya? Betul. Nggak boleh sembarangan air keran begitu nggak boleh ya dok? Oke. Kita sarankan tadi, jadi kita gunakan Lugol yang ditampung di dalam sink atau wadah ya. Nah kemudian dibiarkan, habis itu dibilas kembali. Oke, siap. Wah menarik banget nih kalau untuk bahan-bahannya aja udah banyak. Tapi untuk bahan-bahannya sendiri nih dok, kira-kira mudah nggak sih didapatkan sama Sobat Sehat? Melihat tadi mungkin Sobat Sehat juga merasa asing ya dok dengarnya. Oke, jadi memang ini sebenarnya sudah tersedia ya, makanya kita juga bisa gunakan ini kan, Jennifer ya. Nah, tetapi kita tidak sarankan kalau misalkan ada yang tidak ada, ya tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa tetap jalan dengan yang ada saja. Tapi kalau yang utama seperti green apple, kemudian kol ungu, paprika, dan selada, ini 4 ini kan sepertinya banyak ya, itu mudah untuk diperoleh, jadi itu tidak masalah. Kita bisa jalan, mungkin bagus ditambahkan dengan seperti tambah romaine, tambah Swiss chard, atau tambah endive. Oke, jadi tidak boleh asal diganti dengan bahan lain gitu. Betul, ya, karena ini sudah dibuat sedemikian rupa, interaksi di antara sayur-sayuran ini sudah paling baik begitu ya. Kita tidak sarankan ditambahkan dengan seledri ya, atau kita tambahkan misalnya bayam ya. Contohnya kalau bayam itu mengandung asam oksalat. Asam oksalat itu akan menghambat penyerapan kalsium. Ya, jadi tidak disarankan untuk ditambahkan. Oke, wah Seperti itu. keren ya Sobat Sehat. Melihat juga untuk kedua jus ini sangat baik ya dok, dan efeknya untuk pasien-pasien tertentu, khususnya pasien kanker ya dok ya. Dulu, betul. Oke. Nah, ini kita gunakan kol ungu ya, Jennifer ya. Kol ungu ini dia mengandung antosianin yang sangat tinggi, makanya warnanya kan ungu ya. Gitu. Dan juga dia mengandung vitamin C yang 6-8 kali lebih baik dibandingkan yang warna putih. Oke. Oke, jadi kita bisa sambil buat ya, kayak saya. Boleh. Nah, nanti semua bahan-bahan yang tadi yang sudah kita bersihkan, sudah kita potong-potong, nanti kita tinggal masukkan ke dalam slow juicernya. Ya, silakan. Oke. Ya, pertama kita ini dulu ya, apa nih? Kol merah. Pertama. Ya. Oh ya dok, kira-kira nih, ini kan semua bahan-bahannya juga sering Sobat Sehat temui bisa langsung dimakan ya dok. Kira-kira ini boleh nggak sih kalau Sobat Sehat langsung makan atau harus diolah lebih baik? Ya, sebenarnya tidak masalah kalau misalnya mau dikonsumsi secara langsung ya, karena kita juga kan butuh beberapa serat dari sayur-sayuran ini ya. Nah, tetapi coba bayangkan Jennifer, kalau kita untuk membentuk satu sediaan botol ini yang isinya 240 ml, itu kita memerlukan kira-kira 400 sampai 500 gram bahan aslinya. Ya kan tidak mungkin kita harus mengunyah kira-kira setengah kilo apel dan juga wortel. Itu pasti akan sangat melelahkan ya. Apalagi pasien-pasien yang mungkin ada pasien kanker yang mempunyai masalah pencernaan. Mereka sehari itu untuk bisa protokol Gerson itu bisa sampai 12 botol sehari. Bayangkan kalau 12 botol berarti dia harus makan 6 kilo sayur-sayur dan buah-buahan. Kayaknya itu agak berat ya, kasihan ya. Gitu. Jadi kita akan bantu menggunakan slow juicer ini, kita dapatkan nutrisi yang sama tetapi dengan jumlah yang tidak membuat kita kembung. Oke, jadi ini lebih praktis ya dok untuk Sobat Sehat di sana. Oke. Nah kira-kira nih dok, untuk green juice sendiri, penyimpanannya apakah sama atau berbeda dok dengan yang apple carrot? Nah, untuk green juice, karena dia memang banyak kandungan enzim yang lebih aktif, kita sangat sarankan untuk segera dikonsumsi. Ya, ini tidak boleh untuk dibiarkan berlama-lama, karena nanti kandungan enzimnya akan segera rusak. Ya, jadi khusus untuk yang green juice, kita tidak sarankan untuk disimpan, tapi setelah dibuat, nanti kita bisa langsung minum. Ya, kelihatannya sudah cukup banyak nih, ya. Dan warnanya bagus sekali ya, kayak saya. Warnanya hijau, segar, ya. Dan tadi sesuai pertanyaan Jennifer, untuk green juice kita tidak sarankan dibiarkan berlama-lama. Ya, harus segera langsung dikonsumsi. Sama nanti bisa dimasukkan ke dalam wadah
botol kacanya ya dengan ukuran yang penuh. Ini sesuai warnanya ya, namanya ya dok? Iya, namanya bagus green juice ya. Masukin ya. Kadang-kadang kalau warnanya terlalu ungu, itu berarti komposisi dari kol ungunya, itu yang biasanya terlalu banyak. Ya, bisa disesuaikan. Atau nanti kadang-kadang kalau misalkan endive atau romaine terlalu banyak atau selada terlalu banyak, agak rasa pahit sedikit. Ya. Jadi itu sesuai dengan komposisinya yang kita buat. Nanti untuk resepnya, untuk lebih jelas berapa yang diperlukan, nanti kita akan tuliskan ya. Oke, siap dok. Wah, keren sekali. Terima kasih ya Kak Yosa. Iya, Wah, sama-sama. untuk sobat sehat, kalian bisa lihat nih gimana hasilnya untuk apple carrot juice dan green juice ya dok ya. Oke. Nah dok, mau nanya dong, untuk jus ini sendiri keduanya, apakah bisa dikonsumsi untuk kalangan usia dok atau tertentu saja? Oh, ini bisa untuk semua orang ya. Jadi sangat sehat sekali karena kita pastikan bahannya alami dan kemudian ini juga sudah puluhan tahun dikonsumsi. Bahkan untuk pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, mereka mengkonsumsi ini tidak masalah. Justru akan membantu mereka mendapatkan nutrisi dengan optimal. Oke, bisa nggak sih dok ini buat diet? Bisa banget. Karena kalau kita meminum satu ini saja, ini totalnya 280 ml ya kira-kira. Itu sudah sangat kenyang sih sebenarnya. Ya, dan nutrisinya memenuhi kebutuhan kita. Oke, nah dok, ada nggak rekomendasi kapan kita konsumsinya? Misalkan pagi hari atau malam, ada nggak dok? Tidak ada, Nggak ada ya? tetapi yang pasti tadi kita buat se-fresh mungkin ya jus organik kita ya. Jadi ketika kita memang mau minum, barulah kita akan buat sediaannya. Oke, yang penting begitu setelah selesai dibuat, alangkah baiknya langsung dikonsumsi ya dok. Wah, betul. keren sekali. Terakhir nih dok, untuk jus ini sendiri, kira-kira misalkan sobat sehat mau langsung beli nih dok, kira-kira ada nggak sih toko yang jual atau di mana bisa kita peroleh? Ya bisa, jadi ini bisa dibuat sendiri di rumah oleh sobat sehat sekalian ya, karena resepnya dari Dr. Mark Wilson itu tidak pelit ya, tapi sudah dibagikan, bisa Bapak Ibu buat sendiri di rumah ya. Tapi kalau misalkan wah susah nih, tidak sempat ya, silakan bisa menghubungi beberapa lokasi seperti The Grand Mansion atau lokasi kami di Jus Bar Sima Sehat, itu bisa mendapatkan untuk jus ini. Oke, wah berarti dari Klinik Sima Sehat pun menyediakan ya dok untuk produk ini. Untuk sobat sehat yang ingin coba langsung, kalian juga bisa pesan melalui Instagram ya dok ya? Ya, kita punya Instagram Jus Bar Sima Sehat. Di sana bisa untuk bertanya, bisa untuk cek resepnya tadi, cara membuatnya ya, apa sih manfaatnya dari jus-jus ini ya. Atau kalau mau pesan bahan bakunya juga bisa Jennifer. Jadi misalnya susah ya ini cari dari mana saja, bisa pesan di kita, nanti kita akan packaging dan kirim. Silakan sobat sehat bisa bikin sendiri di rumah. Oke, wah sangat menarik dan sangat mudah didapatkan ya dok. Cantik banget ya dok jadinya. Iya, sudah jadi seger ya warnanya ya. Fresh banget nih, sobat sehat pun pasti tertarik. Ya, satu oranye, ya, satu lagi hijau, segar sekali nih. Penasaran nggak rasanya Jennifer? Penasaran banget sih nih dok, Belum pernah segernya coba kayak ya? gimana sih? Oke. Silakan sudah selesai ya, tersedia. Kak Yosa? Sudah selesai, Oke. bisa dinikmati. Silakan Kak Jennifer boleh. Oke, Coba. permisi ya, terima kasih. Kita coba ya sobat sehat. Dokter juga coba? Kita coba yang green juice ya. Iya, oke. Boleh dicoba bareng-bareng ya dok? Kita toast. Toast, oke. Oke, ayo kita coba sobat sehat. Seger banget ya dok. Gimana rasanya, Wah, Jennifer? enak banget Enak dok, ya? seger. Ini seger banget. Kalau yang ini ada kecut-kecutnya dikit ya dok. Mungkin karena dari apel ya yang tadi dokter jelasin, ada asamnya dikit. Tapi untuk rasa wortelnya pun cukup seger Kerasa banget. ya? Iya, wah ini kerasa sehatnya sih nih sobat sehat. Beda nih sama jus-jus lainnya ya. Ya, nanti habis ini Jennifer coba juga yang green juice ya. Oke, Ini juga rasanya siap. segar banget karena benar-benar semuanya dari sayur-sayuran yang organik. Oke, siap. Terima kasih ya dok. Permisi. Oke. Oke, nah sobat sehat sangat menarik banget nih untuk jus organik yang sudah kita ulik hari ini, dan terima kasih juga nih untuk Dokter Setiadi juga Terima Kak Yosa yang sudah membantu kasih kita. kembali. Nah untuk sobat sehat yang penasaran banget gimana sih cara dapetin untuk jus organik ini,
Kalian pertama bisa buat di rumah. Siapin dulu, ingat bahan-bahan dan juga alatnya yang tadi sudah dijelasin ya. Jadi jangan ngasal. Kedua, kalian juga bisa dapat ini, kalian bisa cek di Instagram Jus Bar Sima Sehat ya dok ya. Ya, betul. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian mau pesen dan lain-lainnya, bisa komentar atau DM. Juga ada nomor teleponnya ya. Oke, kalian juga jangan lupa untuk follow akun Klinik Sima Sehat di YouTube dan Instagram. Untuk topik lainnya yang mungkin kalian penasaran nih atau ada pertanyaan lainnya, nanti akan kita berikan untuk deskripsi resep ini, jadi Sobat Sehat pun bisa buat di rumah. Oke Sobat Sehat, terima kasih untuk Dr. Setiadi dan Kak Yosa atas bantuannya. Untuk Sobat Sehat yang mau dapat jus organik ini, kalian bisa langsung datang ke The Grand Mansion ya Kak Yosa? Kalian bisa datang langsung ke Way Cafe di The Grand Mansion Menteng. Nanti kita akan buatkan sesuai dengan dengan bahan-bahan yang ada, dengan resep yang ada. Nah, oke, lebih detail lagi malah kalau sama Kak Yosa ya. Iya. Oke. Baik Kak Yosa, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya, Dok. Tentunya dengan materi yang lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa untuk Sobat Sehat. Bye-bye.